rakyat Indonesia, untuk pemimpin, untuk politisi, untuk pejabat, untuk siapa ya, mungkin untuk semua ya. Saya cuman pengen menanyakan satu hal. Apa gagahnya, apa bahagianya menjadi seorang nahkoda jika kapalmu tenggelam? Ada kalanya kita harus berpikir bahwa kapal kita nomor 1 jangan tenggelam dulu. Menurut saya direfleksikan coba. Monggo, semoga manfaat. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno di acara Kelas Weight unggulan nomor 1 Kompas.com. Gaspol, ngobrol gas pasti nampol. Ya. Di Ramadan ini kita harus lebih kalem ya teman-teman ya. Dan hari ini saya spesial kami mendatangi pemikir kebangsaan. Wah, siapa ya itu narasumber kita hari ini? Ini nama lengkapnya dulu dong. Wah, itu ya. Susah. Pemikir kebinekaan Sabrang Mawaddah Marpanuluh, Mas Sabrang. Noile itu. Tapi by the way sebelum memulai gue, Mas, nek membaca ning artikel-artikel kan beberapa waktu belakangan masih pada menyebut Noile itu. Kira tuh aneh nggak kamu melihatnya? Ora apa. Ngerasa rada, aku ketoke suwe deh. Ra diceluk Noile itu, nggak dipanggil Noile itu. Itu bagian dari memaklumi limitasi otak manusia. Kok bisa? Loh, nggak punya kewajiban mereka update paruh uripku sama hidupku, nggak punya kewajiban mereka pun paling mudah kan nginget sesuatu pakai label ikon. Ikonnya nilai itu ingatnya di situ, terus selamanya nyebutnya ya nilai itu ya nggak masalah, itu mempermudah otak mereka. Oh ya, penting nilai itu Sabrang ngono wis mempermudah. Ya nggak masalah. Nggak masalah sama sekali. Ngapain mereka harus nge-track juga? Iya. Aku soalnya ada nganeh Mas, tulis Noile itu. Waduh, Sabrang bos kan. Makanya itu gini, karena kita nangkep informasi pakai impresi dan kemudian dikasih ikonografi. Ini kalau ada disconnect sedikit dengan image-nya, itu akan resah. Oh. Kok gini, oh penyanyi kok bisa cuci piring kan gitu kan, penyanyi misalnya gitu disconnect karena imajinasinya memang nggak mengkonek. Ada ibaratnya ada orang yang masih mengenal Sabrang itu dengan memori sebagai penyanyi di Noile itu misalnya gitu ya. Dan akhirnya ketika ada banyak hal yang terjadi kadang-kadang bingung. Kok gitu kok ngomong kayak strategis ngono ya. Iya. Oke, nah Mas, karena ini bulan Ramadan, kan setahu ini sebuah bulan yang dimana kita harus menahan banyak hal sebenarnya esensinya. Nah, ini kalau kita bicara soal Indonesia, Mas, Ramadan ini apa menurut Mas Sabrang yang kita sebagai bangsa tuh harus kita tahan, harus kita kontrol, harus kita maknai dalam bulan ini? Itu konsep yang dicari konsepnya atau faktanya. Kalau faktanya kayaknya mungkin saya salah ya, beberapa statistik yang saya lihat sebelumnya justru Ramadan adalah waktu di mana spending itu paling banyak. Oh. Bisa salah, tapi moga-moga dicek datanya. Iya. Kan Ramadan itu 30 hari puasa, sekitar itulah. Tapi kan jadwal bukbernya bisa 60 kan gitu. Iya, jadwal bukber, ya. Enggak, maksudnya jadi ada alasan untuk merayakan, jadi spendingnya justru naik. Kan, gitu. Ya, sepemahaman saya ada statistik seperti itu. Menarik juga, disuruh nahan diri. Tapi ekonomi malah orang spending. Spendingnya justru banyak gitu. Entah gimana, mungkin apa kita nggak paham konsepnya, atau kita memang kurang alasan untuk berpesta, atau apa, nggak tahu juga. Kalau sepemahaman saya, Ramadan mengingatkan kita atas ekonomi. Ekonomi apa?
memanage hal yang terbatas. Badan kita terbatas, duit kita terbatas, akal kita terbatas, emosi kita, manusia dengan emosi dan seterusnya, keterbatasannya di-manage dengan baik lah. Nafsu-nafsunya di-manage dengan baik. Jadi justru bukan menahan diri, kemudian ketika berbuka jor-joran, bukan gitu harusnya? Seharusnya sih, sepemahaman saya yang bagus nggak gitu. Banyak level sih yang bisa dipelajari dari puasa. Banyak, macam-macam yang bisa dipelajari dari puasa. Hanya sekedar puasa kalau kita gali bisa macam-macam. Nah, tapi kalau misalnya bicara tentang situasi kita hari ini, akan kita relatekan dengan situasi kita hari ini, mestinya dari puasa itu level apa atau makna apa yang bisa kita mulai pelajari, Mas? Mau sedalam apa nih? Mau sekompleks apa nih? Karena ada, menurutku yang paling relevan itu justru yang agak kompleks nih. Contohnya gini. Oke, kita belajar puasa. Eksperimen aja. Puasa, lapar. Kalau lapar, gampang marah. Oke. Kalau kemudian nahan marah, jadinya ngantuk. Oke. Terus kan apa yang terjadi ya? Kok kayak gitu? Terus kita ngeliat kenyataan lain. Itu ada loh tukang becak yang tiap hari becak misalnya. Itu bulan puasa keadaan tidak ideal, tetap bayar becak. Tetap bisa senyum-senyum, ada orang-orang yang kayak gitu. Bedanya apa ya? Kok yang saya nahan marah aja susah, ngantuk, tapi dia tetap bisa seperti itu. Oh ternyata ada view atau engine di belakangnya yang harus berubah dalam puasa. Tadinya yang jalan dengan mesin bensinnya adalah keinginan, mesinnya adalah mimpi, itu berubah jadi mesin tanggung jawab. Kalau mesinnya tanggung jawab, udah nggak ngantuk, nggak marah lagi, karena urusannya dia melakukan segala hal ini adalah karena tanggung jawab. Nggak enak dilakuin, nggak enak, tapi itu tanggung jawab. Jadi berat, tapi dilakukan kenapa? Karena tanggung jawab, mesin yang berbeda. Jadi ini sebenarnya pelajaran banget kalau mau ngelihat itu. Di puasa itu memaksa kita untuk melihat apakah mesin kita sustainable ya, apakah mesin kita bagus ya, bensinnya itu dari mana ya. Karena kalau udah tanggung jawab, bensinnya keadaan enak nggak enak, disetujui nggak disetujui, apa segala macam, nah dia tahu dia melakukan itu karena tanggung jawab. Udah, yang nomor satu tanggung jawabnya itu. Dan banyak yang mungkin hari ini kita bergerak atas engine yang bukan di titik tanggung jawab itu. Mesinnya pada desire, misalnya keinginan. Desire, pengen, itu kelihatan dengan impulsifnya kok. Kelihatan dengan impulsif. Ya tadi itu marah. Lapar itu bawanya marah, kan impulsif. Gampang marah. Kalau kata orang Jawa, musuh jadi ngotot. Oh iya, jadi sekali kayak gitu. Marahnya ditahan, energinya nggak keluar, nggak bisa kemana-mana, ya ngantuk, tidur. Dan nggak jalan mesinnya. Mesinnya berhenti ya, karena mesin itunya nggak bisa muter karena bensinnya nggak dilepasin kan gitu. Artinya penting untuk merefleksikan bahwa sebenarnya saya nih ngelakuin sesuatu tuh ngapain sih sebenarnya? Itu kan pertanyaan fundament. Oke. Saya mau ngelakuin ini, saya mau berangkat ke sini, saya mau berangkat kerja, saya mau ngojek dari pagi sampai sore, nggak makan juga. Ini sebenarnya saya ngapain sih melakukan semua kesulitan ini? Kadang-kadang bapak-bapak atau orang tua yang sudah punya tanggung jawab itu nggak punya pilihan, bukan lagi ngikuti keinginan dia, tapi harus melakukan karena tanggung jawabnya. Bapak-bapak ya loh seneng gaplenan, mancing. Nah, tapi anak istri gimana? Makanya dia mewakafkan dalam tanda petik lah, dengan senang hati mewakafkan kesempatan itu semua untuk menghidupi anak istri karena tanggung jawab. Dan itu harus dimaknai dengan bukan mengenai, tapi harus dilakukan dengan senang hati akhirnya, Mas. Bukan keterpaksaan. Karena gini, iya tentu otomatis. Karena kalau outcome gini, cari hidup itu apa sih? Hidup itu outcome-nya, hasilnya. Kalau hidupnya senang, itu memenuhi keinginan. Kalau hidup tanggung jawab, outcome-nya hidupnya bermakna. Ada orang yang cari hidupnya mencari makna, ada orang yang hidupnya mencari senang atau acceptance atau whatever. Tinggal yang dicari apa, tergantung dewasanya seberapa, tergantung pemahaman pengetahuannya seberapa. Nah, puasa itu kan ngajak kita untuk refleksi itu. Ingat lagi yuk,
inget lagi, ngapain sih kamu hidup? Ngapain sih kamu harus mau puasa? Puasa aja diwajibkan, kan pasti nggak enak. Kalau barang enak nggak mungkin diwajibkan, udah ngelakuin sendiri karena nggak enak. Maka diwajibkan. Maka diwajibkan. Kenapa kita diwajibkan? Berarti ada sesuatu yang sangat penting untuk dipelajari di situ. Membuat hidup lebih bermakna itu akhirnya. Kalau orang yang mau mempelajarinya, kemudian mungkin dia bisa merasakan, mungkin makna lebih, mencari makna itu lebih berbobot daripada mencari kesenangan. Mungkin ada yang gitu. Tapi mungkin ada yang nggak sampai ke situ juga, yang penting alami aja udah. Dan nggak apa-apa, proses manusia kan beda-beda. Nah, menyambung soal hidup yang bermakna dan kesenangan itu, Mas. Ini ada satu survei yang menarik beberapa waktu lalu, Harian Kompas mengangkat ini, bahwa ternyata kota-kota itu punya tingkat kesepian yang cukup tinggi. Salah satunya adalah Jogja. Kotone awak dhewe iki mah Jogja iki mah menyimpan kesepian yang sangat luar biasa. Dan anak-anak muda ya, Mas, mahasiswa risetnya itu. Apakah ini menunjukkan satu hal yang tadi kalau kita bicara tentang menemukan hidup yang bermakna, kesepian itu tuh akhirnya justru muncul karena orang mencari lebih banyak kesenangan, bukan tentang hidup yang bermakna. Bisa jadi itu salah satu sumbernya. Saya melihat sumber yang lain adalah bahasanya gini, setiap eksistensi itu memiliki penyangganya untuk ada. Oke, setiap eksistensi memiliki penyangganya untuk ada. Oke. Ini kalau fisik ya, untuk badan ya ada selnya, selnya disangga oleh makanan, misalnya gitu ya kalau paling gampangnya. Tapi pada konsep yang lebih abstrak, untuk merasa diri ada, itu penyangganya apa? Kalau penyangganya adalah like, subscribe, gampang kosong dan gampang kesepian, karena itu di tangan orang lain, penyangganya di luar. Kalau kita menempatkan penyangganya itu bukan di tangan kita, artinya tadi misalnya katakanlah medsos ya, validasinya soal bagaimana kontenku di like banyak orang atau enggak, subscribe, itu akan malah mudah kosong. Iya dong, karena kamu menyerahkan penyanggamu pada di luar, nggak harus sosmed ya. Mungkin kamu cuma, kalau ada orang nggak suka sama saya sedih, jadi penyangga hidupku adalah aku disukai oleh orang lain. Jadi dia akan melakukan segala cara untuk menyangga eksistensinya itu, kan gitu. Jadi memang ada sebabnya kenapa resi-resi itu bisa hidup sendirian di atas gunung, karena penyangganya bukan di luarnya. Penyangganya adalah dia tahu persis apa yang dia lakukan dan resiko apa yang dia jalankan, dia tahu persis. Karena penyangganya dia tahu persis apa penyangga hidupnya, tidak di luar dirinya. Jadi banyak manusia yang menyangga keberadaannya diserahkan kepada lingkungannya. Ini diri itu bukan biologis ya, diri pada konseptual self ego itu tadi disanggakan kepada konsep yang bergantung di luar dirinya, ya gampang kosong kemudian, karena dia harus ada itu terus untuk merasa ada. Kehilangan itu ya jadi rasa kosong kemudian. Dan dengan sosmed, dengan mudahnya interaksi, mudahnya mendapatkan dopamin dari interaksi sosmed, tidak melatih kita untuk melihat self, melihat ke dalam. Apa sih yang menyangga dirimu, kan gitu. Contoh sederhana lah. Kalau nggak salah Kanjeng Nabi itu 13 tahun di Mekah dapat subscriber berapa sih? Yang ikut Islam misalnya. Coba dilihat aja jumlahnya, mengejutkan nanti. Nggak segitu banyak juga, nggak ratusan ribuan juga. 13 tahun loh itu. Itu 13 tahun? 13 tahun. Kalau penyangganya dia adalah kalau penyangganya beliau adalah keberhasilan mendapatkan follower, udah putus asa nggak sanggup 13 tahun. Ya 13 tahun Mas, iya. Karena penyangga lakunya bukan itu. Beliau gas terus berani ngadepin apa aja. Diancam dibunuh kayak, harus keluar dari, harus hijrah kayak, karena beliau jelas penyangganya apa? Penyangganya bukan manusia, penyangganya truth yang beliau pegang dan dia laksanakan sepenuh hati gitu aja. Dibully sama Abu Jahal kayak, dibully banyak itu yang membuli, yang merasa terancam dan keberadaan Kanjeng Nabi. Nggak logis ngapain mau melakukan itu. Kalau kita nonton sekarang gampang,
Karena kita udah Islam, sudah Ya. terpengaruh. Oh, Ya. iya tentu saja beliau pembawa kebenaran. Ya. Enggak. Kalau kita belajar beliau sebagai manusia nggak ngerasain sedihnya. 13 tahun. Ya. Benar. Susahnya kayak apa? Kenapa mau menjalankan itu terus? Di tengah kayak gitu, dimusuhi kanan kirinya, ditimpuin, tai onta segala macam. Kenapa terus mau melakukan itu? Karena penyangga keberadaannya tidak di luar, tapi kebenaran yang dia pahami. Dan sebenarnya menurut saya, validnya manusia itu ketika dia bertanggung jawab terhadap kebenaran yang dia pahami. Bukan kebenaran yang dia dipaksakan lingkungan kepada dirinya. Artinya penting untuk melihat, mencari, ngulik, Berdaulat tanpa menjadi tertutup ya. Ya. Tetap menumbuhkan diri, dengar orang lain, tapi yang enggak kamu adalah dirimu sendiri sehingga kamu berdaulat. Jadi ibaratnya kalau gampangnya bukan mengiyakan karena orang-orang atau circlemu bilang iya. Nggak mudah loh itu. Ya itu nggak mudah. Itu nggak Mau mudah. disalahpahami aja takut kok. Gimana mau pegang kebenaran? Gimana mau berdiri di tengah angin? Artinya data ini menunjukkan, Mas, bahwa sebenarnya ada situasi yang cukup mengenaskan di generasi muda kita. Saya nggak paham dengan konsep pendidikan karakter ya kok sampai kayak gini. Apa sih yang kita gaungkan sebagai pendidikan karakter kalau outputnya kayak gini? Artinya para konseptor itu mungkin tidak nyenggol kayak gini mungkin. Nggak nyenggol ke kedalaman manusia seperti apa, eksistensi manusia seperti apa. Jadi ya memang korban situasi. Bisa, saya nggak mau itu jadi escape ya, karena nggak semua anak muda juga kayak gitu. Iya. Banyak juga anak muda yang kemudian lelah dengan itu dan mencari dirinya banyak juga. Iya. Tapi kemauan untuk tidak mau tertindas oleh situasi itu diperlukan, resiliensi itu. Kalau dia merasa kesepian harus cari jalan keluar lah. Jangan tertindas sama situasi Kesepian itu. Justru tempat untuk merefleksi kenapa saya kesepian. Saya kurang teman po, atau saya kurang main po, apa saya bergantung pada sesuatu yang tidak selalu memihakku po, atau seseorang kah, whatever. Tapi ini jadi problem yang serius gak, Mas? Kalau bicara soal kesepian itu, karena kan jatuhnya itu bisa sampai kemana-mana. Orang merasa tidak bermakna, nggak bernilai, yang akhirnya kerap kali mungkin juga menjadi salah satu trigger orang mengakhiri hidup ya gitu. Dan kalau kita lihat di generasi yang harusnya kita harapkan itu bisa menjadi satu generasi yang membawa lompatan atau menjadi penerus kita gitu. Menurut saya sebenarnya obatnya tidak susah-susah amat. Menurut saya ya, obatnya nggak susah untuk kesepian dan segala macam itu. Keberanian mengambil tanggung jawab, that's it. Ubudiyahmu apa? Pilih. Tanggung jawabmu apa? Tanggung jawabku kebersihan lantai teras rumahku. It's okay, whatever. Tapi kamu mendefinisikan dirimu dari satu tanggung jawabmu itu dan dilakukan sungguh-sungguh whatever happen. Mau hujan, badai, mau gimana, kamu tetap membersihkan lantai. Itu membuat aku kan mengalami kesulitan yang ada makna. Bukan kesulitan karena ditimpa kesulitan. Tapi kesulitan yang dapat makna. Kesulitan yang kamu pilih toh. Kesulitan yang kamu pilih sehingga itu bermakna karena itu pilihanmu. Bukan kamu dikasih kesulitan. Kamu sendiri yang memilih challenge-nya itu kamu tanggung jawabmu. Jadi mungkin kita tidak dilatih. Nggak tahu ya, anak kecil mungkin belum dalam pendidikan tidak dilatih untuk ayo grab something. Tanggung jawab yang kamu pilih sendiri apa. Tapi selalu masih kamu ini. Ya mungkin kayak gitu. Itu kita perlu meneliti lebih jauh di mana. Apakah kita masih titiknya di mana, titik selipnya di mana. Oke. Nah, ini agak menyeberang nih, Mas, ke persoalan yang kayaknya pernah terjadi pada dirimu. Soal keimanan. Ini katanya pertanyaan titipannya adalah Mas Sabrang apa tadi pertanyaan titipannya? Ini risetnya produser kita ini. Mana. Oh itu. Mas Sabrang pernah melalui perjalanan sempat menjadi ateis lalu kembali ke jalan iman. Ki tenan ora ya Mas iki. Atau Iya. Bagaimana akhirnya menemukan jalan itu kembali?
ateis piye? Cak nunat tadi ateis piye? Gimana ya? Kalau kamu motret orang lain kan simple. Tidak beriman, ateis, beriman lagi. Tapi kalau kamu mengalami sesuatu, nggak ada yang simple loh, pasti kompleks dalam dirimu. Kayak apa definisinya kita susah. Kompleks karena kamu ngalamin sendiri. Ya. Itu mayoritas kesalahan kita dalam menilai orang lain kan itu. Kalau Kita mensimplifikasi kan. Mensimplifikasi. Kita melihat orang dari aksinya, tapi melihat diri sendiri dari intensinya. Kan nggak adil itu. Memang biasa seperti itu. Dan pertanyaannya sederhana kok. Sebenarnya sederhana kok. Dari mana datangnya imanmu? Kalau kamu mengaku beriman, dari mana datangnya imanmu? Dari mana datangnya imanmu? Oke, orang katakanlah agama Islam berpuasa. Oke. Dari mana kamu datang iman bahwa Islam itu benar? Kamu percaya sama bapakmu? Percaya sama gurumu? Percaya sama lingkunganmu? Dari mana datangnya? Itu pertanyaan besar buat saya. Kalau saya ngaku Islam, saya bisa bertanggung jawab nggak terhadap statement itu? Dari mana keputusan saya masuk Islam? Dari mana datangnya iman saya ini? Saya cuma dipengaruhi kok. Dari kecil kok. Cuma asupan makanan. Kebetulan lahir di keluarga Islam, ada kemungkinan itu. Iya. Ada kemungkinan itu. Keluarga bukan Islam belum tentu saya agama Islam. Ada kemungkinan itu. Titik pilihan saya di mana sih? Itu pertanyaannya. Waktu itu, pertanyaannya itu. Ya pertanyaannya itu. Dan Islam sendiri nggak ngajak kita percaya pada Islam, pada Tuhan atau pada Kanjeng Nabi. Itu premis Islam sendiri. Masuk Islam kan bersyahadat. Syahadat nggak ngajak percaya. Syahadat ngajaknya bersaksi. Artinya kalau bersaksi kita harus mengalami pengalaman-pengalaman itu dulu. Berarti bisa mempertanggungjawabkan apa yang kau persaksikan. Saya bersaksi Tuhan, tidak Tuhan selain Allah. Mau proof, buktikan. Kamu bisa di kepalamu ada, nggak perlu ngomongin sama orang, tapi apakah kamu clear di kepalamu bisa bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Gimana kamu buktikan dalam kepalamu? Saya nggak nyaman dengan ketidakpastian itu. Gampang polanya. Anak kecil itu terlahir suci. Ya. Seumur hidup manusia itu mencari dirinya sehingga bisa mati suci lagi. Lahir suci. Husnul khotimah. Lahir matinya suci lagi. Pertanyaannya apa bedanya lahir mati sama mati suci? Lahir suci dalam ketika lahir dan suci ketika keadaan mati. Apa bedanya? Ngapain ngikuti perjalanan hidup? Mending kalau sama-sama sucinya, mending bayi aja mati. Ya. Terus apa? Dikasih waktu sama Tuhan untuk hidup. Basic question dong. Bedanya kesucian di awal dan di akhir itu fundamental. Awal itu kesucianmu diberikan sama Tuhan. Suci di akhir itu pilihanmu terhadap kemungkinan. Artinya bagaimana iman tidak datang dari pilihan terhadap kemungkinan? Bagaimana iman tidak datang dari pengetahuan, pemahaman? Tentu itu bukan pertanyaan untuk setiap kepala orang. Tapi ketika saya jujur sama diri saya sendiri, ketika pertanyaan itu muncul di kepala saya harus menjawab itu. Beruntunglah Anda yang tidak punya pertanyaan itu di kepala Anda. Tapi kalau saya dikasih Tuhan pertanyaan itu, berarti saya harus menjawab. Ini ngasih Tuhan nih. Jangan kemudian tetangga menyalahkan kemudian, kamu ngapain sih gitu tinggal ngikutin aja. Kamu nggak dikasih pertanyaan itu sama Tuhan, bukan PR-mu. Jangan nyalain. Ini perjalananku yang dikasih sama Tuhan. Terhadap semua pengetahuan yang saya ketahui, akhirnya saya gimana cara untuk memahami Tuhan? Mencari jawaban terhadap itu. Rumusnya la ilaha illallah. Sebelum illallah, la ilaha. Itu rumus yang sudah kita kenal di mana-mana. Terus saya nggak ngarang rumus itu, saya cuma ngikuti. Tapi untuk sampai ke la ilaha illallah itu suwe itu, Mas, lama itu. Itu bukan gini. Terus menurutmu prosesnya gimana?
ketika sampai ilallah lagi, apakah tersadarkan, oh ternyata Tuhan, no, bukan gitu prosesnya. Prosesnya justru kamu sampai pada sebuah limit manusia yang bisa pahami, dan kamu paham bahwa di luar itu tuh cuma ada Tuhan, nggak ada yang lain. Ini susah saya ngomongnya. Kalau kamu belum tahu limitmu, belum tahu limit manusianya, kamu masih merasa tahu. Titik di mana kamu tidak tahu dan menyerah. Islam itu apa? Kebenaran. Islam menyerah, berserah kepada Tuhan. Kamu berserah ketika sudah pada limit pengetahuanmu, apa di awal menyerah? Yo, nyoba dulu, Mas. Nyoba dulu toh, sampai limitmu selesai, baru itu menyerah yang sebenarnya. Kalau di awal menyerah, itu namanya tidak mau usaha, pasrah. Iya. Loh, saya kemudian limit, Tuhan bener nggak di mana? Tuhan sampai limit, sampai ada sebuah kesimpulan. Oh ini Tuhan di sini, saya bersaksi ada Tuhan nih. Karena saya menemukan limit saya. Untuk lepas dari limit itu, kan Tuhan tan kinoyo kenop. Tan kinoyo ngopo. Nggak bisa kita bayangkan, berarti itu di luar limit kita. Itu mungkin obrolan yang tidak ringan untuk untuk apa dipahami. Namanya, untuk dipahami. Wis mlebu rodok mlebu tasawuf. Tapi itu apakah misalnya bisa juga digambarkan, penggambaran itu tuh ketika misalnya dengan analogi gini, Mas. Ada hal-hal yang kadang-kadang kita upayakan sekeras mungkin, tapi nggak dapat hasilnya. Tapi justru ketika kita berserah, ada hal-hal yang seolah-olah kok dibukakan jalan. Artinya di titik itu ada faktor X yang di luar kekuatan kita. Gini, itu kalau itu salah satu fenomena di mana Tuhan berkomunikasi dengan kita. Itu salah satu fenomena di mana ketika kamu lupa justru dikasih, diingetin sama Tuhan. Saya sering ngomong, kalau kadang Tuhan terasa jauh, kadang Tuhan terasa dekat. Kalau jauh lagi ngajari kerinduan, kalau dekat lagi ngajari kemesraan, sama aja. Itu kan apa? Bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita lewat alam semesta. Ya nggak salah juga. Tapi kalau tidak ada entity di belakang. Jadi kesimpulannya pada pertanyaan ini. Apakah kamu hidup di dunia ataukah kamu menggunakan dunia sebagai interface untuk memahami pembuat dunia? Ini agak Mas. Apakah kamu hidup di dunia? Apakah kamu hidup di dunia? Apakah kamu hidup di alat yang namanya dunia untuk komunikasi dengan yang buat dunia? Hijab terbesar apa? Dunia. Manusia merasa hidup di dunia, padahal dunia adalah alat komunikasi untuk ngobrol dengan yang menciptakan. Ketika Tuhan rindu dipanggil Maha Kaya, dibikinlah kamu miskin. Ketika Tuhan sedang kangen dipanggil yang Maha kasih sayang, dikasih keajaiban misalnya. Ya kita kan manggil sesuatu yang kita kurang. Alat komunikasi itu contoh sederhana komunikasi. Ya. Artinya orang yang melihat, yang memperlakukan dunia sebagai alat komunikasi, dia tidak pernah mengalami dunia sebenarnya. Dia hanya sedang bersenda gurau dan main ngobrol sama Tuhan pencipta dunia. Oh, makanya ada istilah urip ming mampir ngombe apa ngono gitu. Ya salah satunya. Salah satu refleksi. Kadang-kadang komunikasi Gusti Allah sama kita termasuk ini, Mas. Makanya di Jawa ki diuji. Ya ada ya pasti. Iya. Pasti. Semua yang kita maknai itu kan kita meraba-raba sedang ngobrol apa sih Tuhan sama kita lewat pengalaman hidup. Nah, Mas, kalau kita relatekan sama situasi hari ini ya, nyambungin sama situasi hari ini. Beberapa waktu yang lalu ada kegaduhan suatu fakta yang membuka mata banyak orang. Situasi di NTT kemarin di Ngada, bocah 10 tahun memutuskan untuk diduga bunuh diri gitu karena Rp10.000 minta buat bolpen, minta buat buku, nggak bisa. Apa yang harus kita baca dengan situasi itu, gejolak apa ini yang terjadi? Itu saya mendengar berita itu aku rawan nih meneruskan mencari informasinya karena mesti aku nangis. Itu neng personalku itu titik yang paling emosional gue. Ketika ada orang pingin tumbuh tapi terhalangi, ketika ada sesuatu yang bisa grow terhalangi. Ya aku sedih
sedih-sedih pada level personal maupun pada level komunal atau bangsa sekalipun. Dia tidak bisa memenuhi potensinya hanya karena tidak clear melihat dirinya. Aku dicerita di waktu itu memang ditunjukkan dan aku paham ceritanya sekilas kan aku nggak meluh detail. Yang tak pikir gimana nih bisa nggak terjadi lagi ya? Otakku kan mencarinya kan langsung ke situ. Gimana nih nggak bisa terjadi? Bisa tidak terjadi lagi ya? Masalahnya apa ya? 10.000. Kalau ada orang tahu masalahnya, kan mesti orang yang mau mau memecahkan masalah itu toh. Ini kalau kita cari kambing hitam mudah. Kambing hitam mudah. Pemdanya kayak desanya, kayak tetangganya, kayak pemerintah, kayak presiden, kayak sangat mudah mencari kesalahan. Tapi kalau kita nyari solusinya apa ya ini kayak gini biar tidak terjadi lagi. Saya hanya melihat gini, kanal informasi kita tidak cukup cepat untuk menangkap seperti itu. Flow informasi di antara publik, gini loh. Mungkin tetangganya sensitif ngelihat itu, mungkin gurunya sensitif melihat itu, tapi tidak, informasi itu tidak tertrigger menjadi aksi. Mungkin kalau mau ngomong baseline-nya ya kalau kita semua makmur ya tidak perlu terjadi seperti ini toh. Itu paling gampangnya seperti itu. Paling gampangnya seperti itu. Itu jalan panjangnya tentu kita harus mengkalibrasi bahwa jalan panjangnya ke situ nih. Gimana nih kita makmur bareng gitu. Jangan sampai kejadian itu seperti itu lagi. Tapi pada note yang lebih pendek, ini flow informasinya harus diperbaiki nih. Kalau ada yang lihat tetangganya kesulitan, dia sesama miskin misalnya, tapi ya bisa mengangkat ini jadi isu yang bisa kita handle bersama. Sosial media seharusnya bisa menjadi jembatan itu, kalau tidak ramai jadi alat politik lah dalam tanda petik. Tapi kan lagi-lagi itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol. Satu-satunya yang saya pikirkan adalah ayo bikin kanal cara untuk bisa memitigasi hal-hal seperti inilah. Early warning system by human gitu. Gampangnya gitulah. Yang saya pikir langsung teknikal waktu itu. Atau itu juga jadi bisa juga nggak itu Mas, jadi satu pertanda bahwa ketika misalnya kalau bicara soal tadi platform dan lain sebagainya, pasti kan akan ada delay kan Mas, dari situasi misalnya katakanlah di Ngada itu dengan apa yang akhirnya kita ketahui tadi tingkat provinsi, di tingkat nasional, tapi at least sekitarnya. Saya tidak berani ngejudge itu. Tentu saja, lagi-lagi saya tidak punya cukup informasi untuk ngejudge bahwa sekitarnya tidak sensitif. Saya tidak tahu interplaynya di situ seperti apa, dia dengan tetangganya gimana, apakah lokasinya dekat atau jauh, apakah memang budaya di situ seperti apa, misalnya jaga privasi di dalam rumahnya gimana. Saya sama sekali tidak punya informasi untuk bisa membuat kesimpulan itu. Dari limited informasi yang saya miliki, saya nggak ngomong bahwa data itu perlu diangkat sampai nasional juga. Kalau itu bisa dihandle di level desa, lokal desa akan sangat baik, nggak perlu nasional. Jadi bagaimana mengkonekkan bahwa penderitaan itu juga menjadi tanggung jawab komunal. Yang kemarin kan kita tadinya diajari itu dengan cara belief, fardu kan ada nanti tanya GPT gimana. Jadi ada memang sebuah tanggung jawab yang kalau Islam ya tanggung jawab yang kalau komunal salah satu sudah melakukan ya semua sudah lepas dari tanggung jawab itu, tapi harus ada yang melakukan memecahkan masalah itu. Nah itu kan tadinya kalau pakai ajaran sudah nggak jalan, pakai apa ya ini manusia berikutnya ya gitu loh. Maksudnya kan ini ngomong technical social engineering aja agar masalah itu tidak terulang lagi pada level yang bisa saya sentuh. Saya nggak bisa mimpi bahwa saya kemudian teriak-teriak mengubah negara melakukan perilakunya seperti ini, ya mungkin nggak efektif juga. Tapi apa yang bisa saya langsung idekan dan bisa dieksekusi gitulah, mikirnya gitu aja. Nah ini juga pertanyaan titipan yang cukup personal. Mungkin aku juga penasaran soal ini Mas. Kita pernah bahas di podcast yang sebelumnya bahwa setiap orang itu punya privilege. Salah satu privilege-nya Sabrang yang diakui adalah lahir dari anaknya Cak Nun, sebagai anaknya Cak Nun. Di situasi kita yang hari ini kayaknya makin rumit, makin banyak tantangan, dan kemudian absennya Cak Nun. Apa yang kamu rasakan sehingga kamu merasa
dititipi kewajiban dan terbebani, atau kamu merasa bahwa akhirnya juga aku kudu mlebu dan melanjutkan sebagai sebuah pilihan? Yap. Pertama, Sabrang sebagai beban atau piye? itu proses. Pertama, orang tuh iri privilege tapi tidak iri proses. Ya. Ya. Kok irinya anaknya Cak Nun tok to. Jajal kita dadi anaknya Cak Nun. Kowe ngrasake bagaimana pendidikannya, bagaimana kerasnya dan seterusnya. Coba ngerasain. Orang kan selalu ngelihat hasil, oh enak kamu udah jadi kayak gini. Kamu nggak iri prosesnya. Iya. Terus seumur hidup kan, misalnya salah satu proses yang berat nih. Seumur hidup kan saya menang ora kondang, apa sebenarnya kalah wirang. Di sini. Iya. Iya toh? Ketok enak. Gagal lah. Kok gagal? Nggak berhasil, ya pantas saja. Iya. Itu beban seumur hidup loh itu. Ya. Dan coba, terus kemudian gini, kamu ngapain aja selalu, walaupun bapak misalnya sudah sangat clean nih, sangat clean untuk tidak, misalnya Leto ya, sangat clean tidak terlibat. Bahkan beliau tidak mau saya kasih demo, dia memilih membeli di toko kaset. Iya, untuk membeli produk, untuk produknya. Kenapa? Pengen menjaga clean prosesku. Itu saya tidak bisa dilepaskan. Wah, anak itu Cak Nun kok yo. Anaknya Cak Nun yo gampang pasti cari gini. Itu saya juga kemudian memang ya mungkin keberhasilan orang lain itu mengingatkan kegagalan diri, makanya perlu untuk kayak gitu itu. makanya perlu untuk membuat alasan, oh kamu privilege kok dan segala macam. Tapi saya tidak menafikan bahwa saya pada sebuah posisi tertentu yang kalau dari satu sudut pandang bisa dilihat sebagai privilege, kalau mimpinya itu tadi, kalau mimpinya terkenal kayak, kalau mimpinya apa namanya, kalau mimpinya dapat posisi kayak whatever, itu posisi privilege. Kalau melihatnya dari posisi tanggung jawab, kutukan lo itu. Iya. Kan gitu posisinya. Oke. Saya sudah mencoba keluar dari itu. Ketika umur saya masih lebih muda. Saya nggak akan terusin apa yang kamu lakukan dan kamu teruskan, saya akan milih jalan sendiri. Monggo, kata bapak saya, monggo jalani aja. Terus kemudian sekitar 5-7 tahun kemudian saya menghadap beliau lagi, aku nggak bisa lari. Dia ngakak. Ini bukan, kadang-kadang orang punya pilihan dan kadang-kadang ada orang yang dikurangi pilihannya. Dalam momen ini kamu merasa, loh, apa yang dilakukan bapak itu tidak dimulai dari bapak. Kakek saya melakukan hal yang sama, buyut saya melakukan yang sama. Beliau jangan ngomong ini nasib-nasabmu. Nasib-nasabmu. Kamu mau nggak mau harus melakukan yang kita lakukan, yang kita semua lakukan. Dan kamu akan menghadapi masalah yang berbeda di zaman yang berbeda. Langkahmu akan tantangannya berbeda dan kamu akan melalui seperti kita semua juga. Saya pernah dihujat, saya pernah disalahpahami, saya pernah kamu akan mengalami itu juga. Kamu cuma ingat aja bahwa pilihanmu tidak banyak di situ. Privilege orang lain adalah bisa menentukan hidupnya sendiri. Kamu dari lahir udah dapat tanggung jawab dari nasib-nasab. 7 tahun ya mas, mencoba terus balik lagi ngomong ambek Cak Nun dan diketawakan sama bapak. Ya, kalau melihat itu privilege monggo, karena mungkin mimpinya berbeda ya. Mimpinya, oh gampang dapat jabatan, oh gampang dapat duit, gampang dapat segala macam. Itu enggak dalam nasab pendidikan dan cuaca dalam keluarga saya enggak ada sama sekali kayak gitu. Primernya adalah meaning, tanggung jawab, dan nggak enak hidup kayak gitu tuh. Iya. Kamu makan sendiri aja, itu makanya saya tadi nangis itu tadi, ketika ngelihat ada orang mau tumbuh nggak, entah kenal atau nggak kenal, tapi ngelihat ada orang mau tumbuh dihalangi itu. Dan sekarang saya ngelihat pada sebuah state di mana negara yang bisa luar biasa ini di stunting sedemikian rupa secara sistemik. Dan kalau kemudian saya dibandingkan bapak, coba bandingkan. Yang dibandingkan kan bapak ketika tua, tidak ngelihat ketika bapak ketika muda dan ketika itu kan pada lupa perjalanannya gimana. Bapak dengan mbah dengan buyut, itu kalau dibandingkan kayak gitu, itu pasti semua juga, beda sama, ya memang beda. Generasinya, langkahnya, tantangannya, dan apa yang harus dilakukan, itu tidak mudah. Tanggung jawab saya bukan meneruskan cara bapak. Walaupun itu tetap harus ada yang dijaga bersambungan, tapi harus diteruskan adalah tanggung jawabnya.
caranya Sabrang dan Cak Nun bisa berbeda, tapi Karena zamannya berbeda. Tantangannya berbeda, cara memecahkan masalahnya berbeda, api yang harus dilewati berbeda. Dan nama saya Sabrang Mowo, memang harus melewati api. Iya, kalau saya dibakar, itu sudah diprediksi sama Bapak gimana melewati untuk jadi Damar Panuluh melakukan tugasnya, ya memang harus menyeberangi api. Mau dibakar sama, ya memang harus dilakukan. So what? Ya memang hidup sekali, kadang-kadang ada yang punya pilihan. Kalau saya merasa tidak punya pilihan, nasib-nasab, ya udah. Tapi waktu itu padahal di momen itu kan sebenarnya Leto yo wis jalan wis api dan lain-lain toh Mas. Artinya maksudku kalau kamu mau memilih untuk tidak melanjutkan Cak Nun, yo berkarya. Ya bisa sih. Ya, ada musik, ada film, ada Hmm. saya juga bikin soundtrack banyak. Kayak ngurusin beberapa pilihan karir juga bisa. Problemnya memang kamu nggak bisa bohongin hati. Ada nggak bisa bohongin terus yang ketanam di dalam hatimu itu loh. Itu kita mau denai kayak apa? Itu grogoti tiap hari itu. Nasib dan nasab ya mau gimana? Iya. Kalau posisi saya justru iri pada orang yang bisa menentukan hidupnya mau kemana, tidak punya intrinsik PR gitu loh. Kalau saya, sepemahaman saya dari lahir udah ada PR. Iya. Itu nasib-nasab itu. Iya, nasib-nasab. Walaupun Cak Nun ya membebaskan kamu, ya monggo coba dulu aja sama apapun yang kan nggak ada yang tahu Bapak. Saya sendiri, saya tahu karena saya tahu, ya kui bapakku dan aku tahu cerita keluarga dan aku tahu betapa rebelnya dia pada peran itu dan seterusnya juga. Tapi ya memang kita setiap generasi ngalamin gini, ya gimana? Jadi ibaratnya nih Mas, lagi berlaku tau dengan dalanmu sendiri. Jadi kok hati kok ngarah gini, yang dilihat beda. Gimana kamu ketika negosiasi bisnis? Yang dipikir bukanlah profit, tapi kemaslahatan bersama. Orang apik tadi bisnis. Iya. Itu naik ke wong salah bakat. Salah ini salah. Itu memang sudah frameworknya salah. Iya sih, akhirnya ngono ya. Gambarannya gitu ya. Gambarannya gitu. Mencari profit sebesar-besarnya terus ngerasa bersalah ora ya. Mbok makmur bareng wae. Itu kan ya bisnis apa goblok. Bisnis cari profit sebesar-besarnya kan. Iya. Ternyata yang tidak mampu berperan di posisi itu. Gitu. Oke. Ini apa nih? Pertanyaannya terus apa nih? Oh, jadi Mas, terakhir. Jadi Ramadan ini Mas, kesadaran apa yang seharusnya tumbuh baik di level elit maupun warga Indonesia agar semakin baik lah hidup kita tuh makin kompak lah ya. Iya, kalau preaching, kamu harus akhlaknya lebih baik segala macam, lebih banyak yang kompeten. Iya. Banyak yang PR-nya di situ. PR saya kan bukan di situ. PR saya kan sistemik. Sebuah kebiasaan atau sebuah perilaku itu perlu disupport sama structure. Structure itu menghasilkan pola itu menghasilkan event, menghasilkan kejadian-kejadian. Kalau kita cuma ngomong orang suruh kejadiannya beda tapi structure-nya tidak dibuat, itu nggak akan sustain membuat pola-pola itu. Dia akan melawan pola itu, jadi nggak akan sustain. Gitu. Saya sangat setuju. Kita harus mulai berpikir tidak aku dan kamu, tapi berpikir kita. Sesederhana itu bisa structure itu bisa menurunkan pola-pola yang otomatis akan menjadi baik. Structure itu. Bagaimana mensustain, membuat bahwa berkolaborasi itu sebaik, seprofitable kompetisi, bahkan bisa lebih baik misalnya gitu. Structure kita tidak mendukung untuk itu sekarang. Structure kita mendukung untuk kompetisi lebih profitable. Aku, kamu bersaing, aku menang, kue kalah. Itu lebih memuaskan daripada kita bersama menang. Aku lebih kaya daripada kamu, itu lebih menyenangkan daripada kita bisa makan bareng, nggak terlalu kaya sama-sama. Itu lebih menyenangkan. Kenapa? Karena memang strukturnya mendorong untuk itu. Kita menepuk tangani orang menang dan menginjak-injak orang kalah, walaupun itu saudaramu sendiri. Bukan berusaha memperbaiki kalau ada yang salah. Dan kita berangkat bareng. Tidak bisa melihat bahwa dirinya ada kemungkinan salah juga.
Kan itu apa kedewasaan hal-hal seperti itu loh. Kalau kita ngomong untuk orang suruh berbuat, orang tahu kok semua konsep kebaikan. Problemnya adalah sustainability. Apakah kebaikan konsep yang saya lakukan juga menghasilkan kebaikan fisik yang saya harapkan? Kadang-kadang kan saya melawan konsep, tapi kebaikan fisik dapat loh. Ya. Konsep tidak korupsi itu tidak menghasilkan kebaikan saya lebih kaya. Ya. Sehingga korupsi tetap dilakukan, yang dikalahkan adalah konsepnya. Kenapa? Karena strukturnya tidak ada yang membantu bahwa berbuat jujur itu lebih profitable daripada berbuat tidak jujur. Emang bisa? Nggak mungkin, mimpi doang, utopis. Karena sudah terlalu lama dalam struktur yang ini tidak bisa membayangkan struktur yang berbeda. Zaman Nabi, zaman kemasan Nabi-Nabi itu strukturnya mendorong orang untuk baik, jujur dan seterusnya. Monomon pasti digodhongi. Ya nggak apa-apa sih. Ya gimana? Kita memang sebuah kumpulan manusia yang berusaha tumbuh. Dan itu tadi mengubah aku, kamu jadi kita. Wis coba gue sih lah ya. Coba itu aja. Dalam lingkaran kecil dulu. Circle tumbuh bareng karo kanca-kancamu. Sensitif sama temen. Sederhana lah. Contohnya, apakah kalau temenmu yang sama-sama berjuang sama kamu, dia lebih sukses duluan, yang keluar dari dirimu seneng atau iri? Sederhana loh itu. Sederhana. Coba diukur ya. Coba diukur ya itu. Wah, sukses, seneng aku gue sukses apa? Dia kan dapat privilege makanya sukses duluan. Coba. Ya. Oke. Mas Abrang matur sembah nuwun. Matur nuwun. Sudah diterima. Bikin manfaat. Nanti kita gaspolan lagi nih, Mas. Siap. Mantap. Matur nuwun. Gitu, sahabat Kemas.com, semoga bisa memetik pelajaran dari sesi mayahan personal. Gaspol dan Mas Abrang, kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol. Selanjutnya selamat menikmati menjalani ibadah Ramadan. Puasanya lancar-lancar. Bye-bye.